yang disampaikan kepada kita agar negeri ini aman. Kalau kita mau aman rumah tak, di dalam rumah itu mau aman, mohon doa kepada Allah. Kalau mau aman kita punya kampung, berdoalah kepada Allah. Kalau mau aman kantor bupati ini, berdoalah kepada Allah. Dan kalau mau aman Kabupaten Goa ini, berdoalah kepada Allah. Dan kalau mau aman negeri Indonesia ini, berdoalah kepada Allah. Dan kalau mau aman bumi ini, berdoalah kepada Allah. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim cukup sederhana dan singkat. Wa idh qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarat, dan limpahkanlah penduduknya rezeki dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yakni orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita punya potensi bahwa wabah apa saja atau penyakit apa saja atau kesulitan apa saja atau kesusahan apa saja yang setiap saat mengintip kita, dia hanya jauh ke sana mengintip, tidak akan pernah mau mendekat, itu musibah. Satu, salat. Itulah doa yang paling terbaik dan terintegral, tembus ke lauh mahfuz. Karena kita ini tidak ada manusia yang mau susah, tidak seorang pun yang mau sulit. Semua kita ini tidak mau bahaya, dan semua kita ini tidak ingin ada musibah. Kalau ini di musim pandemi, selain itu berdoa, berikhtiar kita. Karena dua amal soleh yang harus diperhadapkan kepada Allah, berdoa dan berikhtiar. Allah kasih nikmat bangun di waktu pagi atau di waktu fajar atau di waktu subuh. Maka kita sebagai orang yang punya tauhid dan akidah yang jelas, kita cepat bersuci, bertaharah, mengambil air wudhu, lalu menunaikan salat subuh di masjid atau di rumah, atau di mana saja yang mudah bagi kita menunaikan ibadah salat subuh, sebagai awal memohon ampun kepada Allah, pengawal kita, penjaga kita, pengaman kita. Itulah salat subuh. Lalu apa saja yang mau menghalangi kita dalam berniat beraktivitas, tidak akan bisa menghalangi kita. Termasuk virus corona ini yang ganas. Allah memilih siapa yang dikehendaki mati dalam wabah. Kalaupun ada petunjuk bahwa siapa yang meninggal dalam wabah, kalau dia beriman dan sholat, husnul khotimah,
Siapa yang meninggal dalam wabah, lalu tidak beriman dan tidak sholat, lalu tidak beramal soleh, maka dia tidak akan dapat husnul khotimah. Dia akan dapat su'ul khotimah, kecelakaan yang terakhir. Maka kita ini sebagai umat yang terbaik, jangan khawatir, jangan ragu. La raiba fi hudal lil muttaqin. Berdoalah seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna. Kalau kita sudah bekerja di kantor, lalu cek lot atau tanda tangan mengakhiri kerjaan kita, maka berdoalah di situ. Ya Tuhan kami, terimalah amal kerja kami pada saat ini. Kita ini banyak bekerja, Allah kasih tenaga, Allah kasih sehat, semua kita kerja. Tapi lupa berdoa, dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, terimalah hasil pekerjaan kami. Kalau Allah terima, pekerjaan kita telah selesai, maka Allah kasih dua. Allah kasih redanya Allah, dan Allah kasih berkahnya Allah. Dua kita dapat. Allah kasih reda dan Allah kasih berkah. Kita habiskan tenaga dan kesehatan ini, tapi lupa kita kembalikan kepada Allah atas hasil pekerjaan kita. Maka Allah juga hanya melihat-lihatnya saja. Ini yang harus kita jadikan sebagai introspeksi diri, bahwa kematian itu adalah terbaik bagi kita. Mengapa? Satu, kesulitan sudah kita tidak hadapi di dunia. Kematian itu terbaik bagi kita. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Karena kita husnul khatimah akan kembali kepada Allah, lalu dimasukkan di tempat atau di perkampungan, di hunian yang terbaik, yaitu surga Jannatun Naim. Tapi kalau kematian itu tidak menjadi terbaik bagi kita, dia akan menjadi zuul khotimah. Dia menjadi kematian yang terakhir dengan tercela kita punya kematian. Maka kita akan diterima oleh Allah, lalu digiring ke tempat